Bab 90. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Seharusnya, pondok Nenek Rinia tidak terlalu jauh dari tempat kami berada. Setelah salam singkat kami dan pelukan tegas dari peritua yang saya hargai, kami berjalan ke tempat tinggalnya. Kamu tumbuh menjadi anak muda yang cukup tampan, Arthur. Jika aku hanya 100 tahun lebih muda, aku mungkin akan menyambarmu sendiri, goda Rinia. Sangat mengganggu untuk sedikitnya mendengar hal ini dari seorang wanita yang beberapa dekade lebih tua dariku, tetapi karena itu datang darinya, aku hanya balas tersenyum. Yah, aku harus melihat bagaimana kamu terlihat ketika kamu 100 tahun lebih muda. Huff, tanyakan pada Virion betapa menakjubkannya aku. Para pria akan mengerumuniku begitu aku melihat mereka. Rinia menempatkan satu tangan di pinggulnya dan menggunakan yang lain untuk membalik rambutnya yang dikepang. Itu benar, Arthur. Ibuku akan memberitahuku bagaimana semua gadis seumurannya akan cemburu pada bibi Rinia, ibu tes terkikik. Bah, dia terbaik di atas rata-rata. Virion melambai. Yah, tentu saja hanya ada satu gadis yang pernah menarik perhatian Virion. Suara Rinia menghilang dan dari raut wajahnya, dia sepertinya menyesal telah mengangkatnya. Saya melihat sekeliling, benar-benar bingung. Hutan suram yang kami lewati tampak semakin suram oleh perubahan tiba-tiba di udara. Aku melirik Tess dan dia tampak tidak nyaman. Petik 2. Maaf, Virion, aku agak tidak sensitif. Rinia meletakkan tangan di bahu Virion yang cekung. Ini, tidak apa-apa, seharusnya aku yang minta maaf. Aku tahu bagaimana perasaanmu juga, dia menolak. Kami melanjutkan dengan hanya mengunyah daun-daun yang gugur dan menjentikkan ranting-ranting memenuhi keheningan. Pandangan saya terfokus pada Sylvie, yang sedang bersenang-senang mencari makhluk hidup di bawah batu dan log yang tertutup lumut. Saat ekornya bergoyang-goyang penuh kegembiraan, aku tidak bisa menahan senyum kecil, meskipun suasana cemberut. Mengintip Graham dengan cepat, pikiranku mulai gatal dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku tahu seharusnya tidak kutanyakan. Rinia, yang tampaknya melihat ini. Ketika kami melangkah ke tanah terbuka yang kecil, suara gemuruh air yang mengalir memenuhi telinga kami. Seolah-olah pohon-pohon di sekitar daerah ini telah bertindak sebagai penghalang, menghalangi semua suara. Dalam pandangan, kita sekarang bisa melihat air terjun yang lebar mengalir menuruni tebing marmer putih ke kolam air kecil dengan diameter sekitar 6 meter. Wow, aku tidak tahu ada tempat seperti ini, Tess ternganga kagum. Ayah, bukankah ini tempat kamu dulu mengajakku ketika aku masih kecil? Alduin bertanya sambil melihat sekeliling. Iklan. Aku melihat kamu masih ingat. Iya, kamu dulu suka datang ke tempat ini. Virion tersenyum kecil ketika dia mengenang. Itu indah, Merial menarik napas. Itu memang indah. Tidak ada banyak sinar matahari yang bisa mencapai tempat terbuka kecil ini, membuat daerah itu tampak lebih nyata. Sinar tipis cahaya yang mampu mengintip melalui puncak pohon tebal menciptakan lampu sorot yang membuat lumut, rumput, dan semua tanaman hidup berkilau. Air terjun mengalir menuruni tebing putih tanpa gangguan, menjadikannya tirai air yang jernih. Kami di sini, Rinia berkata ketika dia melangkah. Tanpa kata-kata, kami semua mengikutinya saat aku setengah berharap dia menyulap sebuah pondok dari tanah. Tapi itu tidak semewah itu. Sebagai gantinya, Rinia mengeluarkan beberapa nyanyian yang tidak terdengar dengan tangan terangkat, mengangkat akar dari bawah kolam ke jembatan darurat yang mengarah ke air terjun. Dengan hati-hati melangkah ke akar yang kotor, Rinia memimpin dengan kami mengikuti dari belakang. Dengan lambaian lengan, dia menyapu air terjun ke samping. Namun, sebelum melakukan hal lain, dia melihat sekeliling, seolah memastikan tidak ada yang memata-matai kita. Setelah menghembuskan nafas yang tajam, Rinia meletakkan tangannya di tebing di belakang air terjun, yang sekarang mulai bersinar dengan rune yang tidak dikenali. Sama seperti itu, tebing marmer putih terbuka seperti pintu geser untuk mengungkapkan lorong yang lebih dalam. Jangan menyulap cahaya, kami akan melewati kegelapan, perintah Rinia, seolah langsung merujuk padaku. Saya kehilangan jejak berapa banyak belokan yang kami buat, hanya mengandalkan suara Rinia sebagai panduan kami. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Akhirnya kita bisa melihat cahaya yang berkelap-kelip di ujung kaki kesekian terowongan. Selamat datang di pondok kecilku. Dengan cahaya yang sedikit, aku hampir tidak bisa melihat senyum samar yang dimiliki Rinia. Pada saat ini, aku tidak tahu di mana kami berada, tetapi gubuk kecil yang nyaman yang tidak bisa lebih besar dari satu kamar di kastil keluarga Eralit menyambut mataku. Wah, Tessia berjongkok ketika akhirnya dia bisa melepaskan ketegangannya. Ini tempat yang tepat, Bibi Rinia. Alduin menyelipkan tangannya ke dinding gua tempat pondok itu berada. Di mana kita? Saya tidak bisa tidak bertanya ketika saya memeriksa lingkungan kami juga. Di suatu tempat di kerajaan peri, hanya itu yang dia katakan saat dia berjalan ke gubuknya. Disinai oleh beberapa bola cahaya redup di sudut-sudut gua, tempat yang disebut Rinia sebagai rumah mengingatkan saya pada semacam dungeon yang digunakan untuk menahan para penjahat terburuk, bukan tempat di mana teman dekat keluarga kerajaan akan tinggal. Aku yakin kamu punya alasan, Bibi Rinia, tetapi apakah benar-benar perlu untuk menutup diri di tempat seperti ini? Merial mengerutkan kening ketika matanya terfokus pada pondok Rinia yang baru saja masuk. Hanya seorang wanita tua yang terlalu berhati-hati.
Jangan pedulikan aku. Ini sebenarnya cukup nyaman begitu kamu terbiasa. Kepala Rinia muncul dari pintu spray gubuk. Bisakah aku melihat ke dalam juga? Tess membungkus Sylvie dengan tangannya ketika dia dengan penuh rasa ingin tahu menatap bagian dalam pondok. Tentu saja, semuanya, masuklah, Rinia melambai masuk. Kami semua saling memandang dengan ragu, tetapi Virion hanya menggiring kami semua sambil berkata, ayo, tempat ini tidak akan memakanmu. Bagian dalamnya cukup lapang, meskipun tampilannya. Mari kita minum sesuatu. Aku sangat kelaparan. Petik 2. Begitu kami duduk di tempat penampungan bencana yang dirancang minimal yang merupakan rumah baru Rinia, aku tenggelam ke sofa. Sambil memiringkan kepala ke tangan, aku pasti mengangguk karena ketika aku bangun, semua orang juga tertidur. Menggosok mataku, aku bangkit untuk melihat bahwa Rinia adalah satu-satunya yang masih terjaga, menghirup sesuatu yang berbau seperti ramuan herbal. Mereka tidak akan bangun sebentar, Arthur. Mari kita bicara, kata Rinia tanpa melihatku. Yah, dari bagaimana kamu mungkin membius semua orang kecuali aku menduga ini adalah sesuatu yang hanya aku yang bisa tahu. Mataku menyipit, tetapi aku mempercayai Rinia. Selain itu, jika dia ingin membunuh kita, saya yakin bahwa dengan kekuatan pandangan ke depan, dia sudah bisa melakukannya. Tanpa berkata-kata, aku duduk dan bersandar, menunggu peritua itu berbicara. Terlepas dari keadaan yang tidak terduga, kamu cukup tenang, Arthur. Nada suara Rinia sepertinya mengatakan dia mengharapkan ini. Aku yakin jika kamu ingin yang terburuk terjadi, itu sudah terjadi. Aku mengangkat bahu. Petik 2. Asumsi logis, mengangguk Rinia. Sekarang, di mana aku mulai? Dia menghela nafas. Yah, mari kita mulai dengan pelajaran kecil tentang kekuatanku sebagai diviner. Telingaku bersemangat mendengar ini. Mempelajari tentang bentuk sihir yang langka dan menyimpang tidak sering datang, karena buku teks hanya menyimpan sedikit informasi tentang mereka. Menyadari ketertarikan di wajahku, Rinia melanjutkan. Seperti yang Anda ketahui, tidak seperti penyihir biasa yang menarik kekuatan dari partikel mana di atmosfer, para penyimpang harus menemukan sumber kekuatan mereka sendiri untuk menyulap sihir mereka. Petik 2. Saya mengangguk setuju. Misalnya, ibumu, seorang emitter, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain dengan cara yang tidak bisa dibandingkan dengan mantra pemulihan unsur. Aku mengangguk juga. Ada berbagai mantra pemulihan yang bisa dipelajari oleh penyihir atribut air, angin, dan tanaman. Sayangnya, api dan bumi tidak memiliki atribut penyembuhan bawaan, jadi mustahil untuk membuat mantra pemulihan darinya. Secara keseluruhan, mantra pemulihan masih lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan penyembuhan yang mampu dilakukan oleh emitter. Emitor memiliki core mana yang secara alami mengakumulasikan tipe mana khusus yang digunakan untuk menggerakkan mantra mereka. Sepanjang hidupku, aku telah bertemu beberapa penyimpangan, masing-masing dengan sifat unik dalam sihir mereka. Mereka semua memiliki satu kesamaan meskipun berbeda dengan elemental devian seperti dirimu. Masing-masing dari devian memiliki kumpulan mana mereka sendiri yang mereka gunakan untuk memberi kekuatan pada sihir menyimpang mereka. Dia tampak sedikit linglung saat dia mengatakan ini. Itu pasti ketidaknyamanan bagi mereka karena mereka tidak bisa menarik mana dari atmosfer, aku menambahkan. Benar, setelah mewawancarai banyak penyimpangan, mereka semua akan mengatakan kepadaku betapa sulitnya untuk mempelajari bahkan mantra elemen dasar karena mereka tidak memiliki inti mana yang bisa memanfaatkan partikel mana di atmosfer. Namun, dengan kekuatan menyimpang mereka, itu menebus cacat ini. Petik 2. Ada saat hening di mana aku hanya bisa mendengar dengkuran lembut Sylvie dalam pelukan Tess sebelum Rinia berbicara lagi. Sedangkan untuk diviners, itu sangat berbeda. Pertama-tama, kekuatan kita dapat membangkitkan pada titik manapun dalam kehidupan kita, yang sangat berbeda dari penyihir konvensional dan penyimpangan lainnya. Kekuatan kita kebanyakan datang dalam semburan tak menentu di mana, cukup sering, gambar kabur dan klip-klip masa depan hanya melintas di benakku. Kadang-kadang itu berguna, tapi sebagian besar waktu, mereka terlalu samar dan kecil untuk menghasilkan sesuatu. Kilasan kecil masa depan ini tidak mengeluarkan manapun sama sekali, sebenarnya. Petik 2. Aku tetap diam. Perasaan menyeramkan merayapi diriku. Jika kamu merasakan inti mana saya, aku sebenarnya memiliki inti mana yang cukup normal, mampu memanfaatkan dan menyempurnakan partikel mana di atmosfer, itulah sebabnya aku cukup mahir pada sihir atribut air sendiri, seru Rinia mengejek. Bukankah sepertinya kekuatan yang sangat berguna jika aku tidak bisa mengendalikannya, sekarang bukan? Dia melanjutkan. Lalu bagaimana dengan mantra yang kamu gunakan untuk memungkinkanku menemukan orang tuaku dan bahkan berbicara kepada mereka ketika aku masih kecil? Saya bertanya. Itu mantra kecil yang bagus yang kubuat yang melibatkan kekuatan unikku sebagai diviner, tapi tidak juga. Kau tahu, Arthur, ramalan sejati adalah membaca masa depan, mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi. Saya tersesat. Lalu kalau itu adalah kekuatanmu yang sebenarnya sebagai diviner dan kamu bilang inti mana kamu tidak kekuatan sihir itu, bagaimana kamu? Dengan umurku sendiri, dia mengutuk. Kita para peramal memperpendek rentang hidup kita sendiri setiap kali kita memilih untuk secara sadar melihat ke masa depan. Itulah kekuatan sejati seorang diviner.
Segala sesuatu yang lain hanyalah mantra-mantra kecil yang berguna yang tidak dapat dianggap apapun selain trik topi. Aku duduk di sana, mata terbelalak, tidak tahu bagaimana merespons. Apa yang kita bicarakan sebelumnya, satu-satunya cinta dan istri Firion, adalah diviner langka lain yang jauh lebih kuat daripada aku. Ramalan dan ramalan tak sadarnya akan jauh lebih lama, jauh lebih rincin daripada punyaku, dan lebih sering pada saat itu. Rinia. Ditambah dengan kecantikan fisiknya dan temperamennya yang anggun, dia iri pada setiap elf wanita generasi kita. Dia adalah kebanggaan kerajaan kita dan idola bagi warga. Segalanya tampak sempurna ketika dia jatuh cinta pada Firion dan dua menikah dalam upacara yang indah. Namun, takdir tidak sebaik dia seperti yang semua orang pikirkan. Petik 2. Aku hanya bisa meringis mendengar nada tragedi yang sedang terjadi ini. Pada saat ini, perang antara Kerajaan Sapin dan Elenoir mulai mereda, dengan pembicaraan tentang perjanjian di udara. Namun, Raja Sapin pada saat itu melakukan upaya terakhir untuk melakukan sebanyak mungkin kerusakan pada kerajaan kita sebelum penandatanganan perjanjian. Dia melakukan rencana untuk memadamkan pewaris tahta masa depan. Petik 2. Petik 2. Iya, Firion adalah satu-satunya target misi pembunuhan yang dilakukan oleh Raja sendiri, Rinia berbicara dengan berbisik. Petik 2. Petik 2. Mengejek, istrinya berulang kali disiksa oleh penglihatan tentang kematian Firion. Nubuatnya yang tidak sadar mengatakan kepadanya sedikit tentang bagaimana Firion akan mati dan setiap kali dia melakukan sesuatu untuk mencoba dan mengubah masa depan, hasilnya hanya menghasilkan perbedaan. Penyebab kematian. Firion tahu korban istrinya menggunakan kekuatannya, tetapi dia tetap melakukannya di belakang punggungnya, karena putus asa untuk menjauhkannya dari kematiannya yang tak terhindarkan. Petik 2. Setiap kali aku menggunakan kekuatanku untuk melihat ke masa depan, aku bisa merasakan hari, minggu, kadang-kadang bahkan berbulan-bulan kehabisan tubuhku. Aku hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Sudah baginya untuk berulang kali menggunakan kekuatan terkutuk ini untuk orang yang dia cintai. Petik 2. Saya tidak tahu harus berkata apa, dan bahkan jika saya melakukannya, itu akan menjadi tidak sensitif untuk mengatakan, datang dari seseorang yang tidak tahu bagaimana rasanya. Mata Rinia berkilau karena air mata yang selama ini ditahannya. Pada akhirnya, dia mampu membuat Firion hidup cukup lama untuk menandatangani perjanjian damai, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak masa hidupnya untuk melindungi pria yang dicintainya, dia meninggal beberapa bulan kemudian dalam pelukannya bersama pemuda itu. Penampilan cantik digantikan oleh seorang penatua yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Petik 2. Apakah Anda tahu siapa diviner itu, Arthur? Dia mendongak dengan aliran air mata mengalir di pipi kanannya. Dia adalah adikku.